Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asya Nur Hasan Habirun, dosen program studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Video ini dibuat sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Saya menggunakan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perancangan dan aplikasi komputer sebagai bahan penyajiannya, di mana nanti meliputi delivery, bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan di dalam kelas, kemudian interaksi, bagaimana saya interaksi terhadap kepada mahasiswa, dan juga diakhiri dengan assessment, bagaimana saya memberi penilaian kepada mahasiswa, apakah mahasiswa tersebut mencapai target pembelajaran di akhir semester. Mata kuliah perancangan dan aplikasi komputer ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 Prodi S1 Teknik Sipil. Nah, mata kuliah ini membahas tentang perencanaan struktur menggunakan bantuan aplikasi komputer. Dalam hal ini, aplikasi yang digunakan adalah SAP 2000. Nah, di mana nanti mahasiswa mempelajari tentang bagaimana kita memodelkan struktur rangka batang sederhana, kemudian portal, rangka atap, sampai dengan mendesain bangunan bertingkat. Jumlah SKS yang diperoleh dalam satu semester adalah sebanyak 2 SKS, di mana dalam satu semester terdapat 16 kali pertemuan dengan semua rencana pembelajaran atau RPS itu terlampir dalam description box di video ini. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu mensimulasikan dan mendesain gelagas sederhana dan portal 2 dimensi dengan material utama struktur beton bertulang menggunakan aplikasi SAP 2000. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua itu sama, namun yang berbeda adalah material yang digunakan, yaitu material struktur baja. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu mensimulasikan model dan melakukan perencanaan struktur gedung bertingkat 5 lantai bermaterial struktur beton yang tahan terhadap gempa. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil analisis menggunakan aplikasi ini, mulai dari analisis partisipasi massa struktur, kemudian simpangan struktur, hingga menemukan properti penampang struktur yang direncanakan. Kemudian CPMK yang terakhir atau capaian pembelajaran yang kelima, ini adalah mahasiswa mampu mendesain bangunan gedung bertingkat berdasarkan kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan fungsi bangunan di lokasi rencana pembangunan gedung. Materi perkuliahan yang disampaikan yaitu yang pertama adalah tentang pengenalan aplikasi SAP 2000. Meliputi apa saja fasilitas toolbar yang tersedia, kemudian bagaimana sistem koordinatnya, bagaimana derajat kebebasan, kemudian bagaimana tahap analisis pada aplikasi SAP 2000. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang aplikasi sederhana, bagaimana kita memodelkan aplikasi sederhana seperti model Simple Beam atau portal, kemudian truss, rangka atap 2 dimensi. Selanjutnya materi mata kuliah yang ketiga adalah desain struktur beton bertulang yang meliputi balok sederhana, kemudian plat sederhana ya, plat datar, dan juga ada portal 2 dimensi. Selanjutnya mahasiswa pun mempelajari materi tentang desain struktur baja yang meliputi balok sederhana, rangka atap, dan juga desain portal 2 dimensi. Nah, kemudian materi terakhir yang diajarkan kepada mahasiswa adalah mendesain bangunan gedung struktur beton bertulang 5 lantai
Itu mulai dari bagaimana permodelan strukturnya, kemudian bagaimana analisisnya terhadap beban-beban yang bekerja, hingga menginterpretasikan keluaran software SAP 2000 ini. Proses penyampaian materinya atau delivery materi di dalam kelas itu dilaksanakan di Laboratorium Komputer Fakultas Teknik UM Sumbar, di mana mahasiswa langsung mempraktekkan bagaimana caranya mengoperasikan aplikasi tersebut, begitu selama proses pembelajaran berlangsung dari jam awal sampai jam terakhir. Nah, kemudian mahasiswa nanti biasanya di awal pertemuan saya memberikan modul yang akan digunakan selama 1 semester. Kemudian nanti teori dan langkah pengoperasian aplikasinya dijelaskan langsung di dalam kelas dan langsung juga dipraktekkan oleh mahasiswa bagaimana cara menggunakannya. Untuk interaksi di dalam kelas ini saat proses belajar mengajar, mahasiswa diperbolehkan untuk bertanya mengenai topik pembelajaran ataupun masalah-masalah yang muncul ketika melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian interaksi tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja. Di luar jam kuliah pun saya membuka kesempatan bagi mahasiswa yang sekiranya belum mengerti atau belum memahami materi perkuliahan yang diajarkan pada hari tersebut. Begitu. Kemudian pada bagian assessment, bagaimana saya menilai mahasiswa terhadap pencapaian perkuliahannya, itu saya membagi 4 bagian penilaian. 30% pribadian, kemudian 30% tugas individu, 20% UTS, dan 20% UAS. Nah, untuk bagian kepribadian ini, saya menilai kehadiran dan sikap mahasiswa di dalam kelas. Kemudian, nilai dari tugas individu, saya memberikan sebanyak 3 tugas dalam 1 semester sebagai evaluasi mahasiswa yang telah mempelajari materi seperti rangka batang sederhana, kemudian portal yang menggunakan struktur baja, dan portal yang menggunakan struktur beton bertulang. Kemudian untuk UTS, ini merupakan evaluasi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7, dan untuk UAS adalah evaluasi pertemuan ke-8 sampai dengan ke-15. Nah, untuk UAS dan UTS ini saya tidak memberikan ujian tulis, namun langsung dilaksanakan praktek mengoperasikan aplikasi komputer. Baiklah, berikut adalah salah satu cuplikan interaksi proses pembelajaran di dalam kelas pertemuan ke-13 yang membahas tentang interpretasi luaran software hasil desain gedung bertingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini silakan dibuka latihan yang kemarin, latihan 5. Kan sudah sampai kita input permodelan gedung 5 lantai, kemudian ada pembebanan, kemudian input permodelan struktur, kemudian kombinasi pembebanan ya. Nah, jadi hari ini kita akan merunning semua apa yang sudah kita inputkan. Nah, dari gedung yang sudah kita desain dalam 2 minggu terakhir ini, kita akan lihat bagaimana output tulangan yang dihitung oleh SAP gitu ya. Oke, silahkan dibuka aplikasinya. Jadi kita buka ini, dia ada tampilan gedung yang sudah kita desain. Kemudian di sini nanti kita akan running ya. Caranya seperti biasa ya, analyze. Kemudian kita klik set analysis option. Ini pilih yang 3 dimensi ya, space frame. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita running ya. Analyze, run analysis. Yes, oh oke. Yang ini space frame. Betul. Oke. Space frame. Sudah? Oke, sudah?
Oke, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita running ya. Caranya analyze, kemudian run analysis. Nah, ini semuanya harus di-run ya, karena kita akan mempertimbangkan semua beban yang sudah kita input. Klik run now. Oke. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi ya. Kita akan mengecek apakah moda perpindahan struktur kita itu sudah sesuai ya. Jadi moda partisipasi massa gedung yang sudah kita buat itu harus 90% semua elemen strukturnya dia bekerja ya. Jadi semuanya saling menahan beban. 90% minimal ya. Sekarang kita cek ya. Di halaman 11 di halaman 169 ada bagian pengecekan perilaku struktur. Dimana kalau misalnya menurut pasal 7911 ini ragam partisipasinya paling sedikit 90% gitu ya. Nah, kita tampilkan dari gedung kita ya. Kita lihat di sini, klik display. Ya, klik display kemudian show table. Show table. Ya, show table. Kemudian kita tampilkan di sini structure output. Structure output ada tanda ini, tanda plus, diklik ya. Kemudian setelah itu modal information. Kemudian dicentang ini tabel modal participating mass ratio ya. Ya. Ya, sebentar Ibu lihat dulu di sini ya. Tunggu sebentar ya. Oke, setelah itu kemudian klik OK. Nah, nanti dia keluar tabel seperti ini. Sudah ada yang muncul? Nah, di sini kita harus lihat modal partisipasi massanya adalah terhadap sum UX dan sum UY. Jadi di sini kita lihat sum UX dan sum UY-nya harus paling terakhir 0,9 sekian. Ya, ada yang di bawah 0,9? Ada? Ya, langsung oke. Ada? Ini udah. Yang X ini lah. Yang ini sum UX. Ini nih. Oh, loh, kok enggak ada? Oh, ini nih, sum UX. Nah, 0,93 berarti oke. Sip. 0,99 ya, berarti 99% strukturnya dia berpartisipasi dalam beban. Ada lagi yang ini? 9 berapa? Sum. Oke, sip. Sum UX. 0,93 Bu. Ya. Sum UX betul. Yang paling terakhir. Ya, yang itu? Oke ya, berarti semuanya sama ya. 0,99 berarti semuanya sudah berpartisipasi ya. Nah, ini data ini bisa kita ekspor ke Excel. Caranya klik file, kemudian export current table, klik to Excel. Ya, to Excel ya. Oke, to Excel. Nah, sudah, nanti dia keluar seperti ini. Jadi gini, kalau misalnya nilai tadi dia ternyata ada 0,8 di bawah 9-nya, jadi kita harus menambah partisipasi massanya. Oke.
Oke, jadi kalau misalnya partisipasi massanya adalah 12, oke, dia harus ditambah menjadi 40 gitu ya. Yang penting dia partisipasi massanya harus di atas 90% gitu. Oke, ini nanti karena semuanya tidak ada masalah, jadi kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, yang ini adalah perbandingan geser dasar, statik, dan dinamik. Nah, geser dasar, statik, dan dinamik ini, dia kita kan sudah menginput tuh, tadi beban yang pakai respons spektrum dan yang pakai statik ekivalen. Nah, sedangkan yang dipakai adalah yang dinamik ya, yang pakai respons spektrum. Nah, kita mau membandingkan apakah yang respons spektrum itu scale faktornya besar atau tidak gitu ya. Nah, kita caranya sama ya. Ini klik dan dulu, dan kemudian display show table. Display show table. Sudah show table? Oke, show table. Nah, kemudian di sini yang ditampilkan adalah dari struktur output ya. Yang tadi modal information-nya dimatikan dulu. Kita pilih base reaction ya. Ini. Oke, kemudian di sebelah kanan, sudah terpilih? Oke, kemudian di sebelah kanan, di sini ada select load case. Diklik, kita pilih akibat beban gempa DX, DY, SX, dan SY ya. Jangan lupa dipencet di keyboardnya tombol kontrol ya. Ini ya, jadi ada 4 ya, DX, DY, SX, dan SY. Kenapa? Combo enggak? Nah, kita mau membandingkan dulu yang beban SX-nya, beban gempanya. Nah, jadi sebelah ini, bagian sini ada, ada global FX, ada global FY. Kemudian di bagian sini ada SX dan SY. Nah, SX menandakan bahwa gaya geser dasar itu adalah sebesar 950 kN. Kalau misalnya beban gempanya gempa statik. Nah, kemudian yang bagian sumbu Y juga sama. Lihatnya yang global FY, yang ini ya, 950. Sama dia juga 900, SX dan SY tidak berbeda. Nah, yang berbeda di sini ternyata DX yang kita pakai di semua load combination itu dia cuma 43 berapa? Oke, baik. Nah, selanjutnya lihat angkanya, skalanya ternyata 2,1 sekian. Ada yang 1,4, ada yang berbeda ya. Nah, seharusnya angka yang DX dan SX SY ini kalau 900 semuanya harus 900-an gitu. Kalau kayak gini berarti nilai DX yang kita input itu beban gempanya terlalu kecil. Nah, sehingga kita harus mengalihkan faktor skala yang tadi ini ke faktor skala yang pertama kita input ya. Nah, sekarang kita coba buka di SAP-nya. Ini klik done. Oke, kemudian kita klik define. Kemudian load cases. Ya, load cases. Ya, tadi done, ya di done, kemudian define load cases, diklik, ya load cases, kemudian di sini pilih yang DX dulu pertama ya, klik DX, sudah, kemudian klik modify, nah. Sudah diklik modify. Nah, di sini ada angka scale factor. Scale faktornya adalah 1,2263. Kita kan input ini pertama ya. Kita harus ganti angka ini. Kita kopikan ya.
Kemudian kita run lagi ya. Kemudian di running lagi. Kalau sudah, klik show table yang tadi ya. Jadi kan ada angkanya ya. Ya. Jadi sudah ada angkanya berubah. Nah, sudah sama ya. Berarti bebannya sudah kita pakai. Sudah bisa dipakai maksudnya. Oke? Nah, setelah ini masih ada lagi. Oke, setelah ini klik done ya. Nah, setelah ini Ibu, sebelum kita mengeluarkan tulangan, kita ini ya di buku ini sudah dijelaskan bagaimana. Nah, kita harus melakukan pemeriksaan simpangan antar lantai. Nah, pemeriksaan simpangan antar lantai ini kita harus dicek. Oke, nah rumusnya adalah delta X simpangan antar lantai sama dengan defleksi yang terjadi dikalikan dengan CD. CD adalah faktor pembesaran defleksi. Ya, kemudian dibagi dengan I. I adalah faktor keutamaan gempa. Dia harus lebih kecil dari delta A. Kita pilih salah satu titik dari lantai atas sampai dengan lantai bawah. Ibu memilih yang ini ya. Klik yang setiap join. Display, show table. Oke. Kemudian di sini kita tampilkan join output, join displacement. Nah ini ya. Ini adalah join yang terjadi, displacement yang terjadi. Sudah ada. Nah, kita export dulu to Excel. Ini angka yang sudah kita buat tadi, kita pindahkan ke sini ya. Kita buat datanya seperti ini. Jadi sumbu X berapa angkanya? Ya di Excel baru. Jadi sumbu X di sini adalah ini ketinggian bangunan ya. Kita buat seperti ini. Tegangan izin minimum adalah 100 ya, sehingga yang di ini ya di sumbu X adalah ini hasilnya. Nah, semua ini dia harus diinputkan ke dalam Excel, ke dalam grafik ya. Kalau misalnya gedungnya ada yang lebih dari 100 ya, lebih dari 100 ini berarti gedungnya tidak memenuhi syarat. Apa yang harus kita lakukan? Ini penampangnya harus kita perbesar. Begitu ya. Nah, kalau misalnya tidak, kita harus mengulang dari awal lagi. Begitu ya. Nah, sekarang kita anggap semuanya sudah betul. Kita akan menampilkan menampilkan tulangan ya. Caranya klik display, design, concrete frame design. Kemudian select design combo. Nah, semua kombinasi yang ada di sebelah kiri ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Display, kemudian design, concrete frame design, start or check design or structure. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi sampai di sini adalah perhitungan desain strukturnya ya. Nah, jadi dari awal kita desain bangunan, mulai dari permodelan, kemudian input penampang, pembebanan, kemudian nah setelah dibuat itu kan kita cek tadi. Sudah kita cek, jadi semua cek perilaku struktur. Habis itu baru kita bisa mengeluarkan tulangannya. Nah, sekarang output tulangan ini bagaimana? Kelanjutannya kita cari diameter tulangan, bisa secara manual, bisa juga menggunakan SAP. Begitu ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan hari ini, kita ketemu minggu depan. Minggu depan adalah evaluasi ya, di pertemuan ke-13. Kita evaluasi apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini untuk berupa latihan, tugas latihan gitu ya. Tugas latihan nanti akan diberikan kasus, misalnya diminta untuk membuat portal, berapa bebannya,
kemudian kombinasi pembebanannya berapa, nanti dikerjakan di komputernya masing-masing. Dari jam mulai kuliah sampai dengan akhir nanti ibu nilai gitu ya, langsung dapat nilainya. Jadi selama 2 minggu pertemuan terakhir adalah itu agendanya. Oke, tapi tetap meskipun nanti ada yang kurang paham masih boleh bertanya. Oke, ada pertanyaan? Oke, baik, terima kasih atas kerjasamanya. Sekian kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.